Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rino Saputro. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan video saya sebelumnya. Dan ini adalah video yang mungkin ditunggu beberapa teman-teman yang lain yang sudah menonton video-video kami sebelumnya. Di video ini kita akan coba bagaimana caranya membuat soal, kemudian mengupload soal tersebut agar bisa digunakan di CBT Bismart. Dan sebenarnya untuk membuat soal itu bisa kita lakukan secara manual. Jadi di fitur di dashboard CBT itu ada fitur untuk membuat soal. Sebenarnya kita bisa masukkan, kita ketik secara manual, kemudian kunci jawabannya kita masukkan, tapi agak ribet. Dan untuk mempermudah guru-guru yang ada di sekolah, maka di sini sudah disiapkan Excel ya, dia format Excel yang sangat mudah digunakan. Jadi nanti soal-soalnya cukup kita potong, kemudian kita masukkan kunci jawaban dan kita buatlah bank soal. Sehingga kemudian bisa digunakan oleh siswa untuk melakukan ulangan menggunakan CBT atau Computer Based Test ya. Sebelum kita membuat bank soal dari CBT Bismart ini, kita harus melakukan setting administrasi sedikit saja ya. Untuk identitas sekolah itu bisa menyusul. Yang paling penting adalah administrasinya. Administrasi sekolahnya sudah kita buat. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung kita ke komputernya. Ya, ini adalah tampilan dari dashboard Bismart yang tadi sudah kita install. Untuk identitas sekolah masih belum diedit ya. Manajemen usernya memang masih belum diedit. Kita langsung loncat ke bagian administrasi. Jadi sebelum kita bisa membuat bank soal, terlebih dahulu kita harus melakukan edit pada administrasinya. Yang pertama, daftar kelas. Daftar kelas ini disesuaikan dengan kondisi sekolah kita masing-masing. Di sini kita bisa pilih tambah kelas dan jurusan. Kode sekolahnya bisa buat yang semua. Kode kelasnya, karena di sini saya mengajar SMP, di sini saya buat kode kelasnya kelas 7. Kode level 7A. Nama kelasnya di sini bisa kita buat full kelas 7A. Jurusannya kalau SMP mungkin tidak ada jurusan. Jadi jurusan boleh dikosongkan, atau kalau yang SMK atau SMA boleh dimasukkan jurusannya. Udah kita buat, tambah. Oh, nama kelas dan level kelas tidak boleh kosong, harus ada coy. Jadi kita buat seperti ini saja biar gampang. 7A kode kelasnya, kode levelnya, dan di sini kita masukkan informatika saja. Kita buat seperti ini, tinggal disesuaikan dengan kondisi sekolahnya masing-masing, tambahkan ya. Kode kelasnya kelas 7A. Kode kelas ini nanti akan berguna di bagian daftar siswa. Sekarang kita masukkan dulu mata pelajaran. Untuk di sini kita sama, posisinya di mata pelajaran kita tambahkan mapel. Ya, di sini kita tambah mapel. Ini kode kelasnya untuk kode sekolahnya untuk semua. Kode mapelnya di sini kita bisa gunakan A. Nama mapelnya biasanya mapel pertama itu PAI atau Pendidikan Agama Islam. Mapelnya umum, kita buat umum. Sebenarnya bisa masukkan di peminatan atau pendidikan agama, tapi biasanya nanti akan jadi masalah. Ada beberapa soal yang tidak muncul, jadi kita cukup gunakan untuk mapel umum. Persen hariannya di sini silahkan kalau mau langsung dipersenkan dari sini, atau kalau tidak mau dipersenkan ini cukup dikosongkan. Ya, di sini bisa kita buat nilai KKM-nya sesuai KKM sekolahnya masing-masing, atau kita buat seperti ini.
Di sini 40%, UTS 40%, di sini 20%. Sekali lagi, boleh disesuaikan dengan kondisi sekolahnya masing-masing, ya. Nih, satu mapel sudah kita masukkan. Kemudian kita masukkan daftar siswanya. Untuk daftar siswa, sebenarnya kita bisa upload satu persatu tambah siswa seperti ini, tapi mungkin agak sedikit ribet. Jadi kalau mau langsung upload banyak, kita bisa gunakan download data. Di sini download data, nanti akan muncul seperti ini, ya. Di sini kita bisa masukkan nomor ujian, nama siswa, NISN, sesi, ruang, kode level, kode kelas. Kode level dan kode kelas ini sesuaikan dengan kelas yang tadi sudah kita buat. Kelas yang tadi kita buat kan seperti ini. Tadi kita sengaja kita samakan biar tidak ribet. Coba kita masukkan lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nama siswanya Budi. NISN-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sesinya kita buat sesi 1. Ruangnya ruang lab. Kelaminnya laki-laki. Oke. Passwordnya, ini password untuk siswa masuk ke CBT ya. Passwordnya kita buat ABC 1221. Jurusannya tadi kita buat informatika. Ini kode sekolah, nama kelasnya kita buat tadi 7. Di bagian foto, kalau yang bersangkutan sudah ada foto bisa dimasukkan di sini, ya. Misal 1, 2, 3, 4, 5, 6 .jpeg. Jadi disesuaikan namanya. Pilihan tidak ada, kode sekolah umum. Sudah selesai, kita simpan. Ini sudah kita simpan. Kalau sudah diedit, sudah seluruhnya dibuat, nanti kita tinggal masukkan kembali ke sini, di-upload data siswa. Pilih file. Di sini ada Excel siswa, kita masukkan open, import. Jumlah data yang sukses diimport adalah 1. Lihat data siswa. Ini data siswa yang tadi sudah kita masukkan. Nanti akan kita coba untuk login, ya. Ini sebenarnya sudah bisa kita login. Kita cukup gunakan browser yang lain. Di sini ada browser yang lain, enggak ada, coy. Oke, nanti kita coba, ya. Kita masukkan dulu bank soalnya terlebih dahulu. Administrasi sudah, daftar kelas, mata pelajaran, daftar siswa. Sekarang kita masuk di bank soal. Di bank soal ini kita butuh Excel untuk membuat bank soalnya, ya. Kalau kita klik bank soalnya seperti ini, kita bisa buat bank soal baru. Di sini cuma ada satu mapel karena tadi kita daftarkan baru satu mapel. Tingkat sekolahnya SMP, jurusan informatika, kelasnya masukkan, kode bank soalnya mungkin penilaian akhir semester, PAI, seperti ini. Jumlah opsi jawabannya, opsi jawaban ini pilihan gandanya. Kalau tingkat SMP kita hanya 4 opsi. Pilihan ganda, jumlah yang mau ditampilkan, jumlah soal yang mau ditampilkan, mungkin di sini dibuat 20. Bobotnya, kalau ada esai, bobot bisa diisi. Atau kalau tidak ada esai, ini bisa dibuat 100. Kalau ada esai, berarti di sini bisa kita masukkan 60. Esainya di sini 5 soal, misal bobot esainya di sini 40%. Sekali lagi, ini disesuaikan dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Buat bank soal.
Kalau sudah dibuat, sini kita tutup. Aduh. Ya. Kalau sudah ditutup seperti ini, soalnya ini bank soalnya sudah dibuat, tapi soalnya masih kosong. Jadi kita perlu membuat soal. Nah, disinilah fungsi dari Excel yang bisa kita download dari web SMP Negeri 1 Abab. Ya, kita buka di bagian download CBT, download CBT offline. Di sini ada download Excel soal gambar. Gagal cuy. Media Fire, ini Excel soal gambar. Kok nggak bisa guys? Jangan-jangan yang tadi juga. Wih. Sortnya down coy. Sortnya down. Waduh kacau ya. Lagi down. Oke, anggap webnya tadi beberapa menit yang lalu webnya masih normal. Nanti kita akan cek apakah memang down permanen atau hanya beberapa saat saja ya. Nanti filenya seperti ini. Ini soalnya bisa di-download. Kalau sudah di-download nanti tampilannya seperti ini ya. Buka saja dalam folder Excel cepat buat soal gambar. Ini silakan diekstrak. Nanti akan muncul file Excel seperti ini. Excel cepat buat soal gambar. Ini bisa dibuka. Nah, ini adalah contoh format dari soal gambar. Ya, kita cukup mengedit bagian yang berwarna merah. Bagian yang berwarna merah ini adalah nama gambar dan sebelahnya adalah kunci jawaban dari soal yang sudah kita buat. Kita kasih contoh. Kalau kita mau cari soal pi, biasanya ada banyak di internet. Soal pas pi kelas 7. Oke. Seperti ini ya. Kita bisa perbesar. Jadi gambar yang dipotong itu yang akan ditampilkan ke dalam internet, ke dalam CBT. Jadi kita cari yang sudah rapi, usahakan sudah rapi, atau kalau tidak diedit terlebih dahulu. Ya bagusnya diedit dulu ya, biar bagus ya. Mana ini yang rapi? Tidak ada yang rapi. Coba kita download yang ini. Belum. Oke, biar cepet ya. Biar cepet kita cukup pakai yang ini dulu. Nih. Nah, sampai di sini pastikan tadi kita sudah menginstal. Di sini kan sudah ada software Lightsuite ya. Lightsuite-nya sudah diinstal. Nanti kalau sudah diinstal, ini Lightsuite cuma sekedar klik oke next seperti itu ya. Nanti ini tinggal kita potong. Caranya menggunakan tombol print screen yang ada di keyboard. Kalau tidak ketemu ya bisa searching di internet ya. Ini tombol print screen-nya. Aduh. Kelihatan nggak nih? Ini tombol print screen. PRT SCRN ya.
Kalau kita klik, nah kita tinggal melakukan seleksi seperti ini. Ini sudah ada kuncinya, jadi hati-hati kalau menggunakan mencari soal dari internet. Yang paling bagus ya kita buat soal sendiri, biar sesuai dengan kondisi siswanya. Ini bisa kita copy, salin. Oh, salah, bukan disalin ya. Jadi kita seleksi seperti ini. Kemudian kita simpan, taruh dalam satu folder. Foldernya itu ada di C, SAM, htdocs, Bismart, UNPK, dan di bagian picture. Nah, disinilah kita masukkan soal-soal yang sudah kita edit. Sesuaikan nama filenya. Di sini kita buat namanya pas_py_1. Gunakan kata kunci 1 karena nanti akan kita tarik ke bawah. pas_py_1. Simpan. Satu soal sudah masuk. Ini soal yang kedua. Untuk soal yang kedua langsung disimpan. Namanya sama seperti yang tadi. pas_py_2. Soal yang ketiga juga sama. Print screen. Simpan. pas_py_3. Jadi terus berurutan sampai habis soal. Nah, di sini kita masukkan 3 soal. Kita kembali lagi ke Excel ya. Di Excel di sini saya akan coba tampilkan hanya 3 soal, yang lain saya hapus. Ini tinggal menyesuaikan jumlah dari soal kita. Ya. Untuk bagian nama gambar, aduh, jatuh. Nah, jangan naik situ. Di bawah aja, di bawah. Goyang-goyang dia, dibosin dulu. Sebentar aja. Mau minjam. Ya udah. Nah. Oke, jadi untuk bagian gambar di sini disesuaikan dengan nama gambarnya tadi. Tadi kan kita buat pas_py yang pertama _1. Nah, kunci 1 di belakang itu untuk membantu kita menarik ke bawah. Contoh seperti ini, kalau ada 40 soal, jebret, langsung 40 soal seperti ini. Di bagian gambar ini kita juga bisa tarik agar dia mengikuti formatnya. Seperti ini. Jadi memang benar-benar langsung cepat selesai ya. Untuk kunci jawaban disesuaikan dengan kunci jawaban yang Bapak Ibu buat semuanya. Seperti itu. Ini kita buat. Tadi kita buat. Ya. Di sini kita buat 3 soal saja dulu ya. Di sini soalnya gambar namanya sesuai dengan yang kita potong tadi. Nah, sedangkan kunci jawaban ya ini sudah otomatis mengikuti. Misal kunci jawaban aslinya A, di sini kunci jawabannya otomatis berubah. Jadi sekali lagi cukup ubah bagian yang berwarna merah seperti ini. Kalau sudah kita simpan. Ya. Sekarang kita masuk lagi ke CBT Bismart-nya. Ini bank soalnya tadi sudah kita buat, kode kelasnya sudah dibuat. Sekarang tinggal kita upload di bagian ini nih. Yang warna kuning ini kita klik file soal Excel cepat ini yang sudah kita download tadi, sudah kita edit, open. Kalau sudah di open, import. Jumlah data sukses diimport 3.
3 itu karena tadi kita masukkan hanya 3 soal saja. Selanjutnya kembali ke bank soal. Bank soal sudah kita buat. Kita bisa cek dari bagian print. Nah, seperti inilah soal yang sudah kita potong tadi, ya. Untuk lebih bagusnya kita bisa menggunakan gambar, ya bisa kita masukkan gambar di sini biar lebih menarik dan ya siswa tidak terlalu bosan lah ya. Sekali lagi hati-hati dengan kunci jawaban seperti ini, karena kalau nyari di internet pasti muncul kunci jawabannya seperti ini. Sekali lagi akan lebih baik kalau soalnya kita buat secara manual, ya. Ini hanya sekedar contoh, ini hanya sekedar cara cepat untuk membuat soalnya saja. Oke, mungkin cukup sekian video kita yang di part ketiga ini, cara membuat soal Bismart, ya. Sebenarnya sangat simpel, cukup buat soalnya, kemudian dipotong menggunakan Lexut, dimasukkan ke dalam folder htdocs tadi, kemudian kita masukkan ke bank soal seperti ini. Nanti di video selanjutnya kita akan coba bagaimana caranya mengaktifkan soal, kemudian siswa bisa mengerjakan soal tersebut, baik itu menggunakan kabelan atau menggunakan jaringan wifi. Yang pasti komputernya harus dalam satu jaringan. Jadi walaupun offline tetap bisa kita gunakan. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Dadah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.